maksimal 100 orang. Nah, dari SNMPTN itu bisa 50 orang. Tapi semakin ke sini, tambah dikit. Iya, benar. Pas tahun kemarin aja udah ke 20% cuma. Dikit banget merinding. Karena kenapa? Karena setelah dievaluasi sama pemerintah, anak hasil lulusan SNMPTN itu tidak lebih baik dari SBMPTN pada saat perkuliahan. Oh. Jadi diketatin gitu ya. Benar, ini diketatin ya. Ngapain mereka dilulusin tanpa tes kalau ternyata pas kuliah Males-malesan, Salah iya benar-benar. gitu. Niat. Makanya dari awal sih Miss bilang Halo Smaltiers, bang bang bang. Balik lagi di podcast kami, podcast SMA LTIGM Palembang dengan aku Salsabila Putri. Dan aku Fadil Muhammad Faizan. Kali ini kita ditemenin dengan salah satu guru nih. Siapa Iya. nih? Ada Miss Dona. Halo Miss, apa kabar? alhamdulillah. Iya. Yeah. Ini biasanya ada Rara, sekarang kita ganti dulu Rara ya sebentar. Ya, maaf ya Rara. Ya, dulu ya, Missnya ya. Ya. Miss Dona ini guru BK kan Miss ya? Benar. Nah, kalau di SMA IGM itu kita kan BK itu bukan tempat untuk murid bermasalah kan Miss ya? benar. Tempat kita untuk Curhat. Asik. untuk minta Curhat. konsultasi, untuk pokoknya ngobrolin. Nah, spesial kali ini karena kita sebagai anak SMA yang mana akan Melanjutkan. kuliah nantinya, kita bakal ngomongin tentang perguruan tinggi. Asik. Oke. Coba Salsa masuk ke pertanyaan pertama. Oke. Miss, kalau menurut Miss tuh cara menentukan jurusan setelah kan nanti ya kita ngomong apa sih? Kan SMA. Jadi kan kedepannya mau kuliah. Terus kan banyak orang yang bingung mau nentuin jurusan apa. Itu gimana Miss cara nentuin jurusan yang tepat gitu? Oke, sebelumnya Miss bilang makasih dulu Oke. karena udah dijadiin narasumber hari ini. Iya, narasumber. Ini ajang bergengsi. Iya. Hargaan ya. Iya, Ini ya. benar. Nanti ada sertifikat loh. Iya, tenang ya. Terima kasih sebelumnya udah jadi narasumber. Ya, hari ini Miss mau bagi informasi aja. Informasi ini sebenarnya pasti udah kalian tahu lah sedikit-sedikit ya buat perguruan tinggi kalau lulus mau kemana gitu. Mungkin pada saat kelas 12 nanti lebih intensnya ya, karena udah mau lulus, udah mau ke perguruan tinggi, seleksi sana sini. Nah, Benar. yang pertama, kalau untuk nentuin jurusan, ya, kalau saran dari Miss Dona nih, ya, karena kalian nih masih suka bingung gitu, apa Masih labil ya, biasanya mau kedokteran semua, biasanya dikit kedokteran. Kan? Kalau menurut Miss Dona, kalau udah pengalamannya udah, ya, kalau mau pilih jurusan yang tepat, yang paling sederhana itu adalah kalian coba tes dulu. Psikotes. Psikotes yang memang fokusnya ke karir, ya. Jadi di situ bisa dilihat karir kalian tuh cocoknya di mana, ya. Apa di bidang apa? Mungkin ada yang di bidang kesehatan, ada yang di bidang teknik, ada yang di bidang sosial, ada yang bidang ekonomi, ilmu komputer itu, ya. Jadi daripada tebak-tebakan, lebih baik kalian tuh tes psikotes benar karir. Di situ nanti kalian bisa dianjurkan nih. Misal Salsa bagusnya di seni mungkin, atau Fadil bagusnya di ilmu komunikasi, ilmu sosial, Bisa gitu. aja. Terus kalau udah tes, nanti kalian harus gali lagi, ya. Ada beberapa yang bakatnya di seni misal, tapi kepengenannya di kedokteran, di kesehatan. Oh ya. Itu yang suka salah, ya. Itu yang suka nggak tepat. Nanti ujung-ujungnya kuliahnya jadi malas-malesan, ya, kuliahnya jadi berantakan. Nggak niat gitu misalnya. Benar, karena apa yang ia jalani itu nggak sesuai sama apa yang mereka nyaman, Oke. ya. Jadi kalau saran Miss, bagaimana cara bisa tahu yang benar, yang baik, yang tepat? Silakan tes psikotes, dan psikotes itu nggak perlu contek-contekan, Benar. Sesuai hati ya. sesuai dengan keadaan kalian pada saat itu, Iya, ya. benar. Kalau udah psikotes dan kalian gali, udah tahu kemampuannya di situ, digali terus. Nah, itu Oke. Berarti tes-tes online yang gitu-gitu itu masuk juga ya Mas? sebenarnya kalau tes online memang
bisa ya. Ada kan web-web yang kayak Iya, ngomongin cocok di jurusan mana gitu. itu memang bisa dijadikan referensi tapi tidak mendalam. Oh. Belum akurat gitu ya. Akuratnya sedikit gitu. Mereka ya gimana ya, sisi luarnya aja gitu. Kalau psikotes itu kan banyak. Nah, ya dari kemampuan kita literasinya ya, numerikal gitu, kemampuan membaca ruang. Kalau kalian cuma yang di web itu pasti cuma satu bagian aja. Iya, benar. Numerikal aja Iya, gitu. Kalau literasi aja. Kalau kalian emang tes di lembaga psikologi yang memang mumpuni, itu lengkap, paketnya lengkap. Bisa dilihat di numerikal nih, kalian ada kemampuan nggak? Atau berapa persen nih bisanya? Kalau di literasi berapa persen kemampuannya, begitu ya. Biasanya nanti kalau kelas 12 udah ditawarin sama Miss Dona. Oh, asik tuh. Nanti kita masih kelas 2. Iya. Ya guys, kalau di luar ada kedengaran back sound lagi menari, emang lagi kondangan di luar. Iya. Lagi ada acara. Oke, masuk ke pertanyaan kedua ya Miss ya. Boleh. Perbedaan SNMPTN dan SBMPTN dan apa sih yang harus dipersiapkan? Oke, pasti udah banyak yang tahu ya. Kalau SNMPTN itu yang non tes, kalau yang SBMPTN itu yang tes. Kalau yang SNMPTN itu pakai nilai rapor sama piagam. Kalau yang SBMPTN itu tes tertulis, ya. Oke, Miss, apa yang perlu dipersiapkan? Kalau SNMPTN, Mental. dua-duanya pasti mental. Iya, Kalau SNMPTN, balik lagi apa yang mau disiapkan? Persiapannya harus dari kelas 10. Ya, jangan ketika kelas 12 baru, Miss, aku mau masuk SNMPTN. Apa yang harus aku siapin? Itu udah terlambat. Karena apa? Karena yang diminta nilai rapor. Iya. Nilai rapornya dari semester 1 sampai semester 5. Kalau kelas 12 baru mau fokus di SNMPTN udah telat karena tinggal semester 5 aja. Sertifikat tuh penting ya Miss? Benar ya, itu Miss paling senang kalau kalian itu ikut-ikut kegiatan-kegiatan ya, karena sertifikat itu sangat menunjang gitu. Bisa dilihat anaknya bisa berorganisasi atau enggak, sosialnya bagus atau enggak, kemampuan untuk otak kanannya itu seimbang atau enggak sama otak kiri, seperti itu. Apalagi kalau kalian sertifikatnya linear sama pilihan kalian ya. Misalnya Salsa pengennya di bidang kedokteran misalnya. Itu sertifikat yang paling bagus itu di bidang kesehatan, misal ikut PMR atau Olimpiade Biologi, itu nilai sertifikatnya lebih baik lagi malahan, seperti itu. Sesuai bidang Miss ya. Itu kalau SNMPTN ya, nilai rapot sama sertifikat. Kalau SBM Apa tuh? Berjuang dengan keras, harus latihan soal ya. Harus kebiasaan belajarnya itu harus kalian biasain. Biasanya kalau menurut Miss Dona sih, kalau mau ke SBMPTN ya intinya harus mawas diri dulu lah ya. banyak tuh yang ambis pas mau Iya, jadi sebaiknya sih memang udah dilatih dari awal-awal, sering-sering latihan soal, sering-sering diskusi sama teman, tanya sama guru, karena biasanya kalau untuk SBMPTN itu lebih sulit itu pertanyaan-pertanyaannya, kalau dibanding pertanyaan waktu kalian ujian sekolah itu biasanya lebih sulit ya. Jadi kalau untuk SBMPTN Miss saranin kalian sering-sering latihan soal-soal, sama jangan lupa ibadah ibadah nomor ya. 1. Ikhtiar. Harus minta doa orang tua juga terus harus bisa mawas diri, perbaiki hubungan sama orang-orang di sekitar kalian. Banyak tuh yang sebelum SBM tuh kayak minta maaf ya kalau harus salah. biar nggak ada beban. Iya, Sebenarnya nggak SBMPTN, SNMPTN juga Iya, sih, mau di jalur apapun sih sebenarnya harus berkah lah ya. Kalau menjalani sesuatu itu kan harus ada beban, itu jangan sampai kalian punya peluang
lulus, nggak bisa karena ada yang nggak lulus sama kalian. Oh, Ya. Oke, next ya, Miss. Pendapat Miss tentang lintas jurusan dan jalur apa yang bisa untuk kita lintas jurusan? Oke, lintas jurusan ya. Nah, Setiap tahun itu pasti ada lintas jurusan. iya, ini Masuk sih salah satu ini minatnya, ya. Itu pasti ada ya. Sebenarnya kalau mau disalahin juga nggak bisa Iya, ya. benar. Mungkin pada saat mau masuk SMA nggak ada percampur tangan dari diri pribadi nih karena belum ngerti ya. Lebih ke orang tua pilihnya IPA, ya udah IPA. Nggak taunya kita merasa kita ke IPS. Nggak salah juga sebenarnya ya. Nah, nggak apa-apa sih mau lintas jurusan asalkan memang yakin. Ya, yakin memang benar-benar mau di jurusan yang lintas itu. Ya, karena pada saat lintas jurusan itu peluang untuk SNMPTN itu kecil. Lulusnya. Tapi bisa. Ada yang memang bisa, tapi kecil kemungkinan. Padahal pernah baca Miss katanya kalau SNMPTN untuk linjus. Apa sih? Linjur. Untuk linjur itu tergantung univnya. Benar. Jadi kalau univnya emang membuka jalur SNM untuk dari linjur itu nggak apa-apa gitu. Benar. Jadi gini, ketika SNMPTN linjur, ya, ada universitas yang memang pilihannya IPA IPS. Oh. Ya, jadi bisa 2 jurusan. Tapi misal Fadil IPA nih, mau ngambil IPS nih pada SNMPTN, penilaiannya dia ke IPS kan, mapelnya IPS kan. Nah, pada saat nanti seleksi, nilai Fadil sama nilai mereka itu diadu. Sedangkan kalau pada saat nilai Fadil itu dikonversi, namanya dikonversi ya, dikonversi ke IPS, itu mengecil. Misalkan nih, kalau di IPS itu sosiologi, kalau di IPA diibaratkan biologi penilaiannya. Nah, nilai biologi itu dikonversikan menjadi sosiologi. Misalkan nilai biologinya Fadil 86 misal. Nah, itu dikali lagi 0, sekian untuk dikonversikan menjadi nilai sosiologi. Nanti di sosiologi enggak 86 lagi. Lebih kecil Miss ya? Kecil, bisa jadi 84, bisa jadi 83. Itu makanya kenapa kecil kemungkinan lulusnya di SNMPTN. Karena nilai kalian yang IPA itu kalah sama anak IPS. Nggak bisa dipungkiri sih. Iya. Karena basicnya juga beda kan. Makanya kalau misalkan mau linjur, Miss bilang tadi, benar-benar harus dimateng-matengin, harus diniatin dalam hati, dan jangan banyak berharap di SNMPTN. Ngarepnya di SBMPTN aja. Dan latihan soalnya pun harus IPS. Ya, karena pada saat nanti kalian linjur, jenis tesnya pun beda. Jenis tesnya kalau tahun kemarin malah lebih parah ya, nggak ada yang namanya campuran. Nah, kalau IPA aja, kalau IPS IPS aja. Makanya kalau kalian mau ambil jurusan IPS, malahan soal yang kalian jawab pada saat nanti seleksi itu IPS semua. Nah, tapi udah tahun ini udah kecampuran dia, jadi 2 double. Soal IPA dijawab, soal IPS dijawab. Ya, harus banyak latihan, harus les, harus banyak latihan lah, nggak boleh males-malesan ya gitu. Oke. Nah, Miss, untuk proses penilaiannya di SNM dan juga SBM itu gimana? Balik lagi sama yang udah Miss jelasin tadi ya, kayak pertanyaan nomor 2, kalau SNMPTN itu penilaiannya di nilai rapor, kalau SBM di tes. Tapi kalau di SNMPTN itu biasanya kalau yang Miss Dona sama Miss Ika lihat selama ini, ya kalau SNMPTN itu sering meluluskan anak dengan nilai yang penaikannya stabil. Naik terus gitu ya. Atau enggak stabil deh. Stabil. Dia naik terus, enggak turun, tapi naiknya stabil. Misalnya semester 1-nya 85 nilai bahasa Indonesia misalnya, semester 2-nya nanti 88, semester 3-nya 91, semester 4-nya 95. Kelihatan progresnya. Dia progresnya nggak apa-apa, pelan-pelan asal dia naik. Gak ada yang turun. Yang
agak gimana kalau misalkan nilainya nih semester pertama misal 85, nanti semester kedua 90, Iya itu. nanti semester 3 nggak turunnya 85 lagi gitu. Mm-mm. Jadi kan naik turun, Turun. gitu. Karena dari situ bisa dilihat, oh anak ini kalau belajar tuh stabil ya. Mm-mm. Itu, oh dia stabil, dia bisa jaga nilai seperti itu. Oke. Ngomong-ngomong soal PTN, apakah perguruan tinggi itu selalu perguruan tinggi negeri yang lebih unggul atau lebih bagus, Miss? Oke ya, ini pertanyaannya bagus. Iya. Kalau dibilang selalu bagus yang negeri, enggak. Ya, tidak Setuju. semua universitas negeri itu bagus atau universitas swasta itu enggak bagus. Bener. Tidak. Namun, kenapa orang lebih memilih ke Negeri. negeri duluan? Karena biasanya kita pikir dari logika aja nih ya. Ini di luar misalkan memang ada orang yang dari awal pengen ke swasta ya. Kan ada orang yang memang aku udah turun-temurun sekeluarga di Swasta. situ, di swasta, pengennya swasta aja. Yang itu nggak usah kita lihat ya. Ini kita lihat ada kebanyakan orang kan kenapa di swasta karena nggak lulus Lulus di negeri. negeri. Oke. Nah, yang kita bisa lihat pemikirannya adalah begini. Kenapa orang-orang lebih mengutamakan ke negeri dulu baru swasta? Biasanya ya kita lihat aja nih dari sejumlah persaingan aja nih. Kalau persaingan kan memang dari sumber daya manusia di awal aja nih. Orang itu kan lebih ke negeri itu karena mungkin universitasnya lebih tua ya. Tenaga-tenaga pengajarnya tuh lebih banyak, lebih berkualitas gitu, dan juga mungkin budaya-budaya di perguruan tingginya itu budaya belajarnya juga mungkin udah sangat menyamankan mahasiswanya gitu ya. Nah, kenapa selama ini kenapa dianggap negeri lebih baik? Karena ya dari awalnya aja biasanya orang-orang yang lulus di negeri adalah orang-orang pilihan. Bener nggak? Benar, benar. Kan? Kenapa paradigma orang negeri itu lebih bagus daripada swasta? Karena dari awal pun yang sebenarnya yang lulus itu kan orang-orang pilihan. Jadi kan ya kalau mau mikir lagi dari logika, oh ya benar. Kenapa negeri itu lebih bagus daripada swasta? Karena kebanyakan orang-orang yang lulus di negeri karena pilihan-pilihan tadi gitu. Tapi kalau balik lagi, Miss pikir mau bagus atau enggaknya mau di swasta atau negeri, kalau dari diri kaliannya itu memang benar, memang bagus, memang tekun, memang kuliahnya itu punya visi yang baik, yang jelas, nggak apa-apa nak mau di swasta mau di negeri gitu, bagus. Yang penting kalian emang nyaman di sana, terus kalian berprestasi di sana, kuliahnya juga baik seperti itu. Ya. Karena ada beberapa atkel kan, kadang ketemu atkel kan, Fadil kan, ketemu mereka ngomong pengen masuk PTN, biasanya suka aku ceramahin kayak jangan PTN terus gitu loh. Jadi bukan berarti PTS tuh jelek, jangan bedain negeri sama swasta, cari yang cari yang nyaman untuk kamu, bukan bagus secara umum gitu. Iya, benar. Jadi mau swasta mau negeri yang penting diri kalian dulu ya. Pilihan kalian pengennya kemana, nyamannya di mana itu. Iya, ada juga kebanyakan orang kan yang kayak pengen masuk lulus PTN itu kan karena cuman untuk gengsi-gengsian aja. Iya, itu males banget. Jangan Dan gitu. Miss kasih tahu ya, jangan sampai kalian itu ikut-ikutan temen ya. Yang namanya kita itu kuliah itu balik lagi ke kemampuan diri kita, Mbak. Ya, jangan sampai karena tren bagusnya di sini, kerennya di sini, ikut-ikutan teman. Benar. Boleh. Balik lagi ke pendirian diri kita nih, nyamannya di mana. Ya, oke. Pas masuk nggak sanggup pindah. Iya. Baik. Nggak dari awal aja. Nah, Miss, terus masalah perguruan tinggi untuk di Palembang sama luar kota tuh yang bagus-bagus apa sih? Oke, kalau yang di Palembang nih, kalau yang di Palembang udah pasti ya, Pasti. ya, karena dia negeri udah tua gitu kan, Terkenal juga. terkenal juga kan. Kalau yang IAIN-nya itu UIN, Tata gitu. Kalau yang di luar sih, habis bilang lagi lah, mau UGM, mau UI, ITB. mau IPB, itu Brawijaya itu bagus semua. Benar. Itu kalau yang swasta
kayaknya ya tergantung dari kaliannya lah ya. Kalau untuk swasta Miss nggak bisa lebih dalam lah jelasinnya di sini. Nah, pasti balik lagi ke kaliannya lagi sih. Kenapa? Enggaknya. Fokusnya kan emang di negeri. Iya. Kan? Oke, PTN juga Salsa kepo nih dengan kuota penerimaan di SNMPTN itu berapa sih, Miss? Nah, kalau kuota tiap tahun itu berubah, Sa. Oh. Ya, zaman dulu itu bisa dari 100% jumlah keterima itu di SNMPTN 50%. Itu Setengah. zaman dulu tuh. Wow. Sekarang kuotanya tuh dari tahun ini, misal program studi teknik elektro misalnya itu yang diterima 100 orang. Nah, dari SNMPTN itu bisa 50 orang. Tapi semakin semakin sini tambah dikit. Iya, benar. Pas tahun kemarin aja udah ke 20% cuma. Dikit banget merinding. Karena kenapa? Karena setelah dievaluasi sama pemerintah, anak hasil lulusan SNMPTN itu tidak lebih baik dari SBMPTN pada saat perkuliahan. Oh. Jadi diketatin gitu ya. Benar, jadi diketatin ya. Ngapain mereka dilulusin tanpa tes kalau ternyata pas kuliah Males-malesan, Salah iya, benar-benar. gitu. Niat. Makanya dari awal sih Miss bilang kalau mau lulus SNMPTN ya harus dari kelas 10, dan kalaupun nggak lulus nggak apa-apa, nggak usah terlalu di spare banget, pokoknya harus SNMPTN, nggak boleh. Kalau kalian spare dari awal gitu, tapi apa ya, kaliannya nggak berusaha dengan baik pula, itu malah kalian jadi stres. Benar. Benar. Kalau stres tinggalin aja, guys. Anggap Mending aja tidur. ya udah, kita berusaha semampunya. Kalau Allah kasih rezeki kita lulus, alhamdulillah. Kalau Ya enggak lulus ya udah, Masih ada SBM. masih ada SBM. Benar, Ya, ikhlas. anggap itu merupakan bonus bagi kalian yang memang benar-benar udah dari kelas 10 berusahanya. Miss selalu bilang begitu ya. Miss selalu bilang begitu kepada anak-anak kelas 10 biasanya. Ya, Miss bilang, "Miss, SNMPTN itu apa, Miss? Sebenarnya ini banyak pertanyaan." Miss bilang dari awal, SNMPTN itu adalah bonus bagi kalian-kalian yang belajarnya memang udah baik, udah tekun, udah sangat berusaha dari kelas 10. Ya, Miss bilang begitu. Jangan bener-bener pokoknya harus lulus SNMPTN, enggak. Itu makanya suka stres. Ya, anggap aja itu bonus kalau SNMPTN itu, karena kuotanya aja udah dikit. Ya, gitu. Itu guys, jangan ngambis berlebihan. Ngambis yang sehat. Nggak lulus SNM masih ada SBM. Iya. Ikhlasin. Nggak lulus ya udah pindah. Nah, Miss, kalau Miss dulu gimana, Miss, waktu masa-masa nentuin jurusannya gimana? Oke, kalau Miss dulu nih ya. Iya. Kalian sekarang enak loh, ada SNMPTN, ada SBMPTN, dan semuanya itu dikasih tahu, disosialisasiin kepada seluruh anak. Kalau zaman Miss dulu yang namanya penerimaan tanpa tes itu biasanya orang-orang tertentu yang tahu. Kalau nggak yang juara umum, kalau nggak yang anak guru, Orang dalam. ya guru, yang ada channel ke universitasnya, gitu-gitu aja. Mami nggak tahu dulu ada yang namanya tanpa tes. Miss cuma tahu, oh ada yang tanpa tes, tapi nggak semua anak disosialisasiin, nggak semua anak bisa ikut gitu ya. Kalau zaman Miss dulu mah bener-bener fokusnya ke tes aja semuanya. Kayak masuk apa tes. Tes. Tuh. Gimana cara Miss nentuin? Baik lagi yang kayak Miss bilang ke kalian, Miss lihat ke diri Miss dulu. Miss bisanya apa? Bisanya di bidang apa? Miss pengennya jadi apa? Ya. Dan dulu Miss ngerasa Miss tuh lebih cocoknya ke bidang sosial. Makanya Miss jadinya guru BK, bukan jadi guru matematika. SMA IPA IPS, Miss. Padahal Miss SMA-nya IPA. Anjir. Tapi sebenarnya Miss bisa jadi perawat ya. Jadi bisa. Cuma Miss lebih apa ya? Lebih ke Sosial. Sebenarnya sih Miss ikut sih ke kesehatan, Miss ikut ke politeknik, Miss ikut. Ada semua sih yang lulus, cuma karena Miss tuh ngerasa nyamannya di sini,
ya udah Miss pilihnya bimbingan konseling. Tuh. Yang penting nyaman ya, Iya, Miss. karena nyamannya di situ. Oke, mungkin untuk penutup kali ya, coba Miss kasih kata-kata motivasi bagi mereka yang belum tahu mau masuk jurusan apa. Masih labil, masih Iya. belum bulat tekadnya gitu. Oke, ya. Untuk semua siswa SMA Dengerin. LTGM, semua siswa-siswa yang lihat Secara tidak sengaja Iya. ya, kenalilah diri kalian, ya, kenali bakat kalian, kenali minat kalian, ya, itu yang harus kalian dalami gitu. Karena dengan kalian tuh tahu minat dan bakat kalian dengan baik, maka kalian bisa menentukan jalan kalian ke depannya. Jangan cuma lihat tren, lihat orang, ikut-ikutan orang gitu. Ya, minat, bakat, belajar, dan juga Yo. orang tua. Ya, minat, belajar, minat, bakat, belajar sama orang tua. Ya, selalu itu, ya. Dan juga kepribadiannya juga harus selalu dibenahi, ibadahnya juga dibenahi, ya. Kalau semuanya udah dilakukan dengan baik, insya Allah sih Miss rasa kalian lancar ke depannya. Mau apapun itu ya, kalian nentuin jurusan pada saat lulus SMA itu baru awal loh, ya, belum di dunia kerja, ya, nanti lebih banyak lagi hal yang mesti kalian hadapi gitu ya. Makanya itu tadi, kenali diri kalian dulu. Kalau kalian udah kenal, maka kedepannya kalian tuh bisa nentuin jalannya gitu. Tuh guys, jadi kenalin dulu diri kalian. Berdamai dengan diri sendiri. Ya, jangan memaksakan. Ya. Yang nyaman aja gitu. Oke, mungkin segini aja podcast dari kami. Terima kasih untuk Iya, Miss makasih Miss Nona. Nona sudah berbagi ilmu. Ya. Itu ruangan Miss, jangan lupa ya di situ ya. Ah, iya. Sudah ready semuanya. Iya. Nanti Miss datang udah ada lilin, udah candle party. Oke, terima kasih. Iya, Dadah. makasih. Dadah.